Sejarah alun-alun kidul di Yogyakarta menyimpan kisah yang menarik dan sayang untuk dilewatkan pembahasannya. Masyarakat area Jogja tentunya sudah tidak asing dengan alun-alun yang terkenal dengan nama Alkid tersebut. Tempat ini merupakan salah satu tujuan wisata yang ramai pengunjung di setiap harinya. Letaknya cukup strategis berada di pusat kota Yogyakarta. Hal itu menjadikannya destinasi wisata yang nyaris tidak pernah sepi pengunjung. Setiap harinya, banyak warga Jogja dan turis memenuhi area tersebut untuk berlibur dan menikmati aktivitas serta kuliner di sana. Alun-alun kidul yang terletak di bagian belakang Keraton Yogyakarta memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Alun-alun ini berdiri pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I yang memerintah pada tahun 1755 hingga 1792. Sebelumnya, alun-alun kidul dikelilingi oleh pagar tembok batu bata setinggi sekitar 2 meter dan tebal 30 cm, yang berfungsi sebagai pembatas antara alun-alun dengan kawasan sekitar. Namun, tembok tersebut mengalami kerusakan dan tembok baru kemudian dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Selama pemerintahannya pada 1877 sampai 1921. Pada masa lalu, alun-alun kidul terkenal sebagai area yang sepi dan terkesan angker, sehingga banyak orang yang enggan melewati kawasan ini. Namun pada tahun 1980-an, dengan adanya pembangunan jalan lingkar dan penambahan lampu penerangan, suasana di sekitar alun-alun mulai berubah. Kawasan ini pun semakin ramai dan menjadi salah satu tempat yang lebih banyak pengunjungnya, baik oleh warga Yogyakarta maupun wisatawan. Seiring berjalannya waktu, alun-alun kidul kini menjadi salah satu lokasi yang penting dalam kehidupan sosial dan budaya di Yogyakarta. Sejarah alun-alun kidul Yogyakarta terkenal dengan istilah alun-alun Pangkeran. Dulunya tempat ini berfungsi sebagai tempat berbagai aktivitas Keraton Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat untuk mengadakan acara. Salah satu fungsinya adalah sebagai tempat latihan para prajurit keraton saat menjelang tradisi garebek setiap tahun yang diadakan 3 kali. Adapun ketika acara tersebut yaitu garebek mulut, syawal, dan grebek besar. Alun-alun selatan ini juga bermanfaat sebagai tempat menghadap bagi abdi dalam wadana prajurit dalam tradisi di bulan puasa, tepatnya pada malam 23, 25, 27, dan 29 pada bulan tersebut. Sejarah alun-alun kidul Yogyakarta dulunya, di salah satu sudut tepatnya di lokasi 3 tiang yang terpanjang berfungsi sebagai tempat mengikat gajah milik raja. Saat ini gajah milik raja hanya keluar pada saat upacara grebek berlangsung. Di sisi lain pada bagian depan Siti Hinggil yakni sebelah utara alun-alun kidul, terdapat deretan ubin yang dulu merupakan batu bata tempat raja menyaksikan latihan prajurit. Hingga tahun 1980 Masehi, kondisi alun-alun ini sangat sepi kecuali hari-hari tertentu seperti latihan para prajurit atau panahan. Selebihnya, jika tidak ada aktivitas apapun, akan terasa sepi dan menyeramkan terlebih saat malam hari. Sejarah alun-alun kidul sangat identik dengan keberadaan pohon beringin kembar. Pohon ini merupakan aset utama yang masih dipertahankan hingga saat ini. Ada juga pohon kueni, pohon pakel, dan pohon gayam. Bagi masyarakat Jawa, deretan pohon tersebut melambangkan keamanan, ketentraman, dan juga nuansa keteduhan.